Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat datang di channel edukasi kelompok kami. Pada video kali ini, kami akan mengulas mengenai demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi topik 1. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Anggota dari kelompok Tugu Utara 22, yang pertama ada Pak Lukman, yang kedua ada Bu Aulia, yang ketiga ada Bu Hardina, dan yang keempat ada Bu Fitria. Nah, langsung saja yuk kita belajar mengenai apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan sebuah pembelajaran yang digelar dengan tujuan untuk mengakomodasi keseluruhan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, siklusnya ini diawali dengan tahapan mengenali peserta didik, lalu merespon dengan berdiferensiasi. Nah, pada tahapan mengenali peserta didik, guru mengenali 3 aspek pokok dalam diri peserta didik. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat yang dimiliki, dan yang ketiga adalah preferensi cara belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan pada tahap merespon dengan berdiferensiasi ini dilakukan pada 4 aspek. Yang pertama adalah cara belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, cara peserta didik dalam menunjukkan hasil belajar yang telah diperolehnya. Yang ketiga, lingkungan belajar, dan yang keempat adalah titik masuk atau entry point untuk belajar. Selanjutnya adalah cara pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diimplementasikan melalui 3 cara. Yang pertama adalah diferensiasi jenis proses. Nah, pada jenis diferensiasi ini, guru menyampaikan materi atau instruksi dengan cara berbeda untuk setiap peserta didiknya. Misalnya, dengan mempertimbangkan gaya belajar peserta didik, menggunakan kelompok besar, proyek pilihan, dan pembelajaran dengan berbasis masalah. Cara pengimplementasian yang kedua adalah diferensiasi konten. Pada jenis ini, guru memberikan materi belajar yang berbeda kepada kelompok peserta didik dengan berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Cara pengimplementasian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pada cara ini, peserta didik memiliki kebebasan untuk menunjukkan pemahamannya melalui produk yang berbeda-beda. Nah, setelah mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan cara pengimplementasiannya, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini harus berfokus pada kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, ciri yang kedua adalah evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu ada pemetaan kebutuhan peserta didik yang kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran.
Pemetaan kebutuhan peserta didik ini dilakukan setelah guru melaksanakan tes awal atau asesmen awal. Ciri yang ketiga adalah pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa dilakukan secara mandiri, berkelompok, yang didasarkan pada tingkat kecerdasan, atau berkelompok dengan berdasarkan pada gaya belajar, bahkan modalitas belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Ciri yang keempat adalah peserta didik aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Meskipun peserta didik memiliki kebebasan, namun pembelajaran berdiferensiasi ini masih harus di bawah bimbingan dan arahan guru. Dan tentunya berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, itu dia ulasan kami mengenai demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi topik 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.